Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita lanjutkan pelajaran fisika dalam materi termodinamika. Ya, termodinamika ini berhubungan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk-bentuk energi lain. Ini khususnya pada mesin yang menghasilkan kalor, ya, sangat erat hubungannya dengan materi produktif. Nah, dalam termodinamika ada 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi, yaitu yang pertama adalah hukum ke nol, ya, kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Kemudian hukum termodinamika pertama yang berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Ya, jadi masih ingat kan, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dia bisa dirubah menjadi energi bentuk lain. Kemudian hukum termodinamika kedua, ini hanya memberi batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Nah, ini adalah suatu mesin, katakanlah ini mesin kalor ya. Mesin ini mampu mengubah energi gerak menjadi energi potensial yang melalui proses tumbukan ya. Jadi dia melakukan suatu siklus. Mesin itu kan kerjanya seperti siklus ya. Ada beberapa istilah penting yang harus kalian pahami dalam termodinamika. Yang pertama adalah sistem. Sistem itu maksudnya adalah benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita. Kemudian ada sistem terbuka, di mana sistem di materi, panas, dan kerja atau usaha dari luar dapat masuk dalam sistem. Kemudian ada sistem tertutup, panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Nah, kemudian ada sistem terisolasi, yaitu sistem di mana panas atau kerja dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Istilah lainnya itu adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah benda atau keadaan di luar sistem. Kemudian ada proses. Proses adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Siklus termodinamika atau proses siklik, suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Itu yang di siklus ya. Itu seperti kerjanya mesin, itu dia melalui siklus, yang siklusnya berulang-ulang. Kemudian ada keseimbangan termal, yaitu suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Ada quasi-statik, artinya adalah cara suatu proses berubah yang berlangsung sangat lambat, sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keseimbangan. Dia berubah tapi lambat, tapi selalu berada dalam keseimbangan. Nah, kita lihat ya mengenai usaha atau kerja dalam gas. Ya, kamu perhatikan gambar pada sebelah kiri ini, dia ada mengenai lingkungan menuju sistem ya. Jadi gelas ini, di dalam gelas ini ada, katakanlah ini gas ya, di dalam ada gas, kemudian diberi tekanan dari lingkungan ke sistem. Maka akan terjadi perubahan volume pada gas. Nah, maka bisa kita tentukan usaha dalam sistem itu sama dengan tekanan dikali dengan perubahan volume, atau delta W sama dengan P kali delta V. Itu usaha sistem. Tapi kalau usaha lingkungan, berarti delta W-nya adalah min P kali delta V. Ya, karena dia didatangkan dari lingkungan. Proses pada termodinamika itu ada 4. Ada yang disebut dengan isobarik. Isobarik itu adalah proses berlangsung pada tekanan tetap. Kemudian isotermal, proses yang berlangsung pada suhu tetap. Kemudian isokorik, proses yang berlangsung pada volume tetap. Dan adiabatik, di mana tidak ada kalor yang masuk dan keluar. Proses isobarik. Proses isobarik itu adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Ya, karena dia dalam tekanan tetap, berarti gas melakukan usaha sebesar W sama dengan P kali delta V. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan atau Qp. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pada proses isobarik berlaku Qp sama dengan W ditambah delta U. Qp itu adalah kalor, kemudian W itu P itu maksudnya isobarik ya. Kalor pada proses isobarik adalah
usaha ditambah dengan perubahan energi dalam. Sebelumnya telah dituliskan bahwa perubahan energi dalam sama dengan kalor yang diserap gas pada volume konstan. Ya, berarti QV sama dengan delta U. Ya, dari sini usaha gas dapat dinyatakan sebagai W sama dengan QP dikurang QV atau P1 kali dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Jadi usaha yang dilakukan oleh gas dapat dinyatakan sebagai selisih energi kalor yang diserap pada gas pada tekanan konstan atau tetap dengan energi kalor yang diserap pada gas pada volume konstan. Persamaan proses isobarik bisa kita tuliskan sebagai V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 itu adalah volume 1 pada suhunya, V2 adalah volume 2 pada suhunya. Nah, kamu perhatikan grafik hubungan antara tekanan dengan volume pada proses isobarik. Ya, itu warna kuning itu merupakan usaha. Besarnya usaha yang dilakukan oleh gas. Ya. Jadi lihat grafiknya antara hubungan P dengan V. Kemudian proses isotermik atau isotermal, proses berlangsung pada suhu tetap, ya. Jadi karena dia berlangsung pada suhu tetap, tidak terjadi perubahan energi dalam. Artinya delta U-nya sama dengan 0. Dan berdasarkan hukum 1 termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem, atau Q sama dengan W. Nah, proses isotermik dapat digambarkan dalam grafik P, ya, P itu tekanan ya, tekanan dengan volume. Usaha yang dilakukan sistem dan kalor dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Kamu nggak usah pusing dulu dengan rumusnya, yang penting kamu paham mengenai proses isotermik, apa saja yang terjadi dalam proses isotermik. Kemudian, persamaan keadaan isotermik bisa kita tulis menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1 tekanan 1, V1 adalah volume 1, P2 adalah tekanan kedua, V2 adalah volume 2. Nah, kalau kamu perhatikan grafik hubungan tekanan dengan volume pada grafik ini, itu ada daerah yang kuning itu menunjukkan usaha yang dilakukan oleh gas. Ya, itu proses isotermik. Kemudian isokorik. Proses isokorik adalah proses berlangsung pada volume konstan atau tetap. Gas yang dikatakan melakukan proses isokorik artinya delta V-nya sama dengan 0. Gas tidak melakukan usaha karena tidak terjadi perubahan volume, jadi usahanya juga sama dengan 0. Dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalam atau Q sama dengan delta U. Kamu perhatikan grafiknya vertikal ya, grafik hubungan P dengan V. Ya, di sini sudah jelas ya grafiknya tidak terjadi perubahan volume, berarti tidak ada usaha yang dihasilkan. Nah, maka persamaan yang berlaku pada isokorik adalah V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Jadi ingat V2 adalah volume 2 pada suhunya dan ini V1 adalah volume 1 pada suhunya. Nah, kita lanjut proses adiabatik. Nah, proses adiabatik itu kalau kamu perhatikan dari grafiknya, itu grafiknya hanya berkisar di situ saja, tidak terjadi. Ini tidak terjadi perubahan atau perpindahan panas atau kalor. Tidak ada transfer panasnya. Ya, sehingga Q-nya sama dengan 0. Artinya sistem tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk tuh ya. Kalornya tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Ya, itu contohnya pada sistem pada termos es ya, termos es juga bisa, termos air panas juga bisa, ya sehingga dia bisa mempertahankan suhu yang ada di dalamnya. Nah, akan berlaku bahwa delta U sama dengan Q dikurang W. Karena Q sama dengan 0, maka delta U sama dengan min W. Kalau kita uraikan rumusnya, P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Atau kalau kita masukkan suhu di dalam persamaan ini, maka T1 kali V1 pangkat gamma dikurangin 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma dikurangin 1. Artinya, dari rumus ini kita bisa cari usaha
W sama dengan 1 per gamma dikurangin 1 dikali P1 kali V1 dikurangin P2 kali V2. Contoh soal isobarik ya. Sejumlah gas mengalami siklus seperti gambar berikut. Kamu perhatikan grafik ya, grafik hubungan antara tekanan dengan volume. Nah, di sini volumenya yang ditunjukkan adalah 1 meter kubik dan 4 meter kubik. Itu pangkatnya volume F dalam kurung meter kubik ya. Kemudian tekanannya 1 kalikan 10 pangkat 5 karena satuannya Newton per meter persegi. Kalau tidak dikalikan dengan 10 pangkat 5 maka satuannya adalah PA atau Pascal. Ya, jadi 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dan tekanan keduanya adalah 5 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi. Nah, besarnya usaha yang dilakukan berdasarkan gambar sebenarnya sudah tergambarkan bahwa usaha yang dilakukan itu adalah bentuknya segitiga. Jadi cari aja pakai rumus setengah alas kali tinggi. Jadi kalau kita pakai rumusan pada isobarik itu W sama dengan P kali delta V. P-nya berarti P-nya di sini ada 5 kurangin 1, kemudian V-nya adalah 4 kurang 1. Ya, jadi setengah kali 3 kali 4 dikurang 10 pangkat 5 atau 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi usaha gas tiap siklus itu jawabannya adalah C, 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, ini hukum 1 termodinamika yang dari tadi kita sebutkan, kita bahas ya. Hukum 1 termodinamika yang harus kamu perhatikan adalah gambar ini, gambar sistem dan lingkungan. Ya, sistem dan lingkungan. Lihat di situ ada Q dan W. Lihat tanda panahnya. Kalau sistem yang di bulat itu, yang bulat abu-abu dan di luar sistem disebut dengan lingkungan. Kalau tanda panahnya dari lingkungan ke dalam untuk kalor, berarti kalornya positif. Q lebih besar dari 0. Artinya dia menyerap. Kalau dia menyerap, berarti sistem Q, sistem adalah positif. Tapi kalau sistem itu mengeluarkan kalor, berkurang dong kalornya ya, maka Q-nya kurang dari 0, artinya kalornya negatif. Q-nya nilainya negatif. Nah, sekarang kita lihat ya, W itu kecil dari 0, kenapa? Karena sistem tidak bisa melakukan usaha, berarti sistem harus menerima usaha dari luar, dari lingkungan, sehingga W nilainya negatif atau kecil dari 0. Tapi kalau sistem bisa melakukan usaha ke lingkungan, berarti W-nya lebih besar dari 0, artinya W-nya nilainya positif. Nah, dari keterangan itu, maka bisa kita uraikan hukum 1 termodinamika bahwa hubungannya dengan perubahan energi dalam atau delta U itu sama dengan Q dikurang W. Perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurangin usaha. Atau Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, inilah yang dikenal dengan hukum 1 termodinamika. Artinya di sini kalor pada sistem itu sama dengan perubahan energi dalam ditambah W. Atau kalor merupakan penjumlahan perubahan energi dalam dan usaha. Nah ya, jadi bikin keterangannya di sini, usaha itu adalah W, Q adalah jumlah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam. Kamu perhatikan di situ tandanya ya. Apabila sistem menerima kalor, maka Q bernilai positif. Apabila sistem melepaskan kalor, maka Q bernilai negatif. Apabila sistem melakukan kerja, maka W bernilai positif. Apabila sistem menerima kerja, maka W bernilai negatif. Nah, itu penting ya dalam penjumlahan karena nanti kalau tidak paham dengan tanda ini, maka hasilnya akan salah. Ya, kita lihat contoh soal. Gas yang berada di dalam sistem diberi kalor sebesar 200 Joule. Setelah itu, gas diberi usaha sebesar 125 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Ya, kita tulis diketahuinya, Q
Q sama dengan 200 Joule, artinya dia menyerap kalor. Kemudian W sama dengan min 125 Joule, dia dikenain kerja. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam atau delta U. Berarti delta U sama dengan Q dikurang W, Q-nya 200, masukin nilainya, dikurang dengan min 125. Ya, hasilnya berarti 325 Joule. Ya, energi dalamnya bertambah lebih besar, ya. Jadi artinya di sini terjadi kenaikan energi di dalam sistem sehingga perubahan energi tersebut menjadi 325 Joule. Oke, nah, untuk sementara kita selesaikan sampai sini dulu karena sebenarnya materi termodinamika ini banyak sekali, belum lagi kita bahas mengenai siklus Carnot ya. Tapi karena materi terlalu banyak, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan termodinamika. Nanti kalau misalnya ada waktu kita akan lanjutkan kembali. Oke, selamat siang semua, tetap semangat walaupun siklus 7 ini sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian. Kalian tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.